Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua menjawab dakwah kaum Wahabi Salafi akan membahas tentang bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal dunia, dan apakah pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, pahalanya akan sampai atau tidak. Jika Wahabi Salafi menyatakan bahwa bacaan Al-Qur'an untuk si mayit maka pahalanya tidak akan sampai, itu silahkan saja. Akan tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur ulama, mayoritas ulama, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad bin Hambal atau Hambali, semuanya berempat menyatakan bahwa dibolehkan dan tidak apa-apa, tidak haram, tidak syirik membacakan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal dunia, bahkan disunahkan dan pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa bukti yang bisa kita kedepankan untuk membantah pendapat Wahabi Salafi? Faqad qala Ibnu Taimiyah, innal mayyita yantafi'u biqira'atil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadati al-maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia bisa menerima manfaat dengan bacaan Al-Qur'an. Sama halnya si mayit atau orang yang meninggal dunia bisa menerima manfaat dengan ibadah yang tergolong ibadah maliyah, harta benda, seperti sedekah dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, ini Ibnu Taimiyah adalah dedengkot atau ulama yang sering disanjung-sanjung oleh Wahabi Salafi. Ulamanya saja mengatakan si mayit bisa menerima manfaat atas bacaan Al-Qur'an. Begitu pula Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan, Syekh Ibnu Qayyim ini murid dari Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wat du'a'u lahu wal hajju anhu. Kata Ibnu Qayyim, sesuatu yang paling baik, yang paling utama, yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia adalah berupa sedekah dan istighfar, beserta doa dan menghajikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Wa amma qira'atul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahada yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabus shaumi wal haji. Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Adapun bacaan Al-Qur'an dan
memberikan hadiah bacaan tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala min ghairi ajrin, dan tanpa ada upah, fahada yasilu ilaihi, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kama yasilu ilaihi sawabus shaumi wal haji, seperti halnya pahala puasa dan haji apabila diberikan hadiahnya atau pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Sudah dua pendapat dari kelompok mereka sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana pendapat dari mazhab Hanafiyah? Wa dhahabal Hanafiyatu ila anna kulla man ata bi ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qira'atal qur'ani aw ghaira dzalika min anwa'il birri lahu ja'lu sawabiha li ghairihi wa yasulu sawabuha ilaih. Ulama-ulama Hanafi berpendapat bahwa sungguhnya orang yang melakukan ibadah, baik itu berupa sedekah atau membaca Al-Quran atau yang lainnya dari berbagai macam kebaikan, maka ketika pahalanya diberikan kepada orang yang telah mati, maka akan sampai pahalanya kepada orang yang mati tersebut. Jadi mazhab Hanafi mengatakan bacaan Al-Quran, sedekah, dan hal-hal yang baik yang pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai. Yang berikutnya kita bisa ambil di dalam kitab Fathul Qadir. Ruwiya an Aliyin karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di Fathul Qadir, silakan cari sendiri halamannya halaman berapa. Yang jelas sudah kita tunjukkan dalam Fathul Qadir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man marra 'alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyrata summa wahaba ajruha lil amwati u'tiya minal ajri bi'adatil amwati. Man marra 'alal maqabiri, barang siapa melewati kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, dan kemudian membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Pertanyaan saya, qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ini Al-Quran bukan? Ayat-ayat Al-Quran bukan? Berapa kali bacanya? Ihda asyrah, dibaca 11 kali. Saya ulang, man marra 'alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyrata summa wahaba. Kemudian orang yang lewat tadi memberikan ajruha, pahalanya, qul huwallahu ahad, diberikan kepada lil amwati, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, u'tiya minal ajri bi'adatil amwati, maka dia akan diberikan pahala dengan sejumlah orang yang telah mati di kuburan yang dia lewati itu. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Pertanyaan saya adalah, katanya Wahabi Salafi ngikuti ulama salaf.
ulama salaf yang mana yang diturutin? Ulama-ulama Hanafiyah membolehkan. Guru Wahabi sendiri, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah membolehkan. Loh kok antum mengharamkan itu bagaimana? Antum mengatakan kalau bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia pahalanya nggak sampai. Pendapat siapa yang kamu pakai? Kemudian ada hadis lagi, an Anasin anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'il, dari sahabat Anas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya. Faqala sa'il, kemudian orang yang bertanya mengatakan, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasulu dzalika ilaihim. Sesungguhnya kami bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Wa nahujju anhum, kemudian kami juga menghajikan kepada mereka, untuk mereka. Wa nad'u lahum, dan kemudian kami mendoakan untuk mereka. Hal yasilu dzalika ilaihim, pertanyaan orang kepada Nabi, apakah pahalanya akan sampai kepada orang-orang yang telah meninggal dunia? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, innahu la yasilu ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhtiya ilaihim. Kata Rasulullah, ya, bahwa sesungguhnya pahala yang engkau berikan dari pahala sedekah haji akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan sesungguhnya mereka sangat berbahagia, sangat senang sekali dengan apa yang kamu lakukan. Kama yafrahu ahadukum bitabqi, seperti halnya kalian semua, salah satu di antara kalian, apabila diberi, maka pasti akan senang. Kemudian di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna bima ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Di dalam Wasiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, dawi kalau orang Jawa, dawi kepada Sayyidina Ali, berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hai Ali, tasaddaq, bersedekahlah engkau, ala mautaka, untuk orang yang telah meninggal dunia. Fa inna Allah ta'ala qad wakkala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menyerahkan malaikatan, kepada malaikat, yahmiluna sadaqatil ahya'i, para malaikat itu membawa sedekah-sedekah orang yang masih hidup, ilaihim, kepada orang yang telah meninggal dunia. Fayafrahuna, kemudian orang-orang yang meninggal dunia itu senang sekali, girang, biha, sebab sedekah. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya,
betul-betul mereka girang, senang, bahagia, sama halnya bahagianya orang yang masih ada di dunia. Wa yaquluna, kemudian orang-orang yang meninggal tadi berdoa. Apa doa orang-orang yang meninggal dunia yang kita kirimi sedekah, yang kita bacain Al-Quran? Allahumma ighfir, ya Allah, ampunilah, liman nawwara qabrana, terhadap atau kepada orang yang telah menerangi kuburan kami. Wabashirhu, dan semoga Engkau memberikan kebahagiaan kepada orang yang menerangi kuburan kami, bil jannati, dengan surga, kama basyarona biha, sama halnya ketika orang-orang tadi memberikan kebahagiaan kepada kami berupa surga. Ini biar didengar oleh kaum Wahabi Salafi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali agar supaya bersodakoh, dan sodakoh itu nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana pendapat kalangan ulama Syafi'i? Ulama Syafi'i mengatakan annas sodaqata yasilu sawabuha ilal majiti bittifaqin. Sesungguhnya sodakoh pahalanya akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia dengan bersepakat, atau ulama-ulama Syafi'i bersepakat bahwa sodakoh yang pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal dunia akan sampai. Wa amal qira'atu fal muhtaru kama fi syarhil minhaj uthulu sawabiha ilal mayyiti wa yanbaghi al jazmu bihi li annahu du'aun. Adapun bacaan Al-Qur'an, fal muhtaru, maka pendapat ulama yang terpilih, kama fi syarhil minhaj, seperti yang tersebut di dalam kitab Minhaj, usulu sawabiha, maka akan sampai pahalanya ilal mayyiti, kepada orang yang telah meninggal dunia. Wa yambagi al jazmu bihi, hendaknya mantap dengan sampainya pahala tadi. Karena apa? Li'annahu du'aun, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu adalah sama dengan mendoakan. Lalu bagaimana pendapatnya mazhab Maliki? Wa madhabul Malikiyah annahu la khilafa fi wusuli sawabi sadaqati ilal mayyiti. Maka sesungguhnya para ulama Maliki, mazhab Maliki, tidak ada perbedaan dalam hal sampainya pahala sedekah yang diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Waqtulifa fi jawazil qiraati lil mayyit. Kemudian baru ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia. Fal aslul madhab karohatuha. Fa aslul madhabi karohatuha. Asli dari madhab Maliki hanya hukumnya makruh, ya, tidak sampai pada tahapan haram, hanya makruh, tidak disukai. Tetapi wadhahabal mutaakhirun ila jawaziha wa huwa alladhi jara alaihi al-amalu fayasilu sawabuha. Sedangkan ulama-ulama mutaakhir dari madhab Maliki memperbolehkannya membaca Al-Quran
wa huwa alladhi jara alaihi al-amalu, maka amal seperti membaca Al-Quran, fayasilu sawabuha, maka pahalanya akan sampai ilal mayyiti, kepada orang yang telah meninggal dunia. Pendapat berikutnya adalah dari Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, Al-Imam Nawawi ini terkenal sebagai jubirnya madhab Syafi'i. Di dalam kitabnya Al-Majmu', wa fil majmu'i lil Imam Nawawi su'ila al-Qadi Abu Thayyib an khatmil Qur'an. Di dalam kitab Majmu' yang dikarang oleh Imam Nawawi, Al-Qadi Abu Thayyib ditanya an khatmil Qur'an fil maqabiri, tentang bagaimana hukumnya menghatamkan Al-Quran di dalam kuburan. Qala, kemudian Al-Qadi Abu Thayyib menjawab, ats-tsawabu lil qari'i wa yakunu al-mayyitu kal hadirina turja lahu rahmah wal barakah. Pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, wa yakunul mayyitu, dan kemudian orang yang telah meninggal dunia, kal hadirina, itu bagaikan orang yang hadir. Turja lahur rahmah, diharapkan bagi mayyit rahmat, wal barakatu, dan barakah. Wa yustahabbu, dan disunahkan atau diperbolehkan, qiraatul Qur'ani fil maqabiri li hadhil makna, membaca Al-Quran di kuburan dengan arti seperti ini. Wa aidan fattu'a'u aqibal qiraati aqrabu ilal ijabah, maka doa setelah membaca Al-Quran itu lebih mendekatkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u yanfa'ul al-mayyita, sedangkan doa sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Waqad naqala an-Nawawi fil Adhkar an jama'ati min ashabi Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi nukil di dalam kitab Al-Adhkar karangan beliau bahwa sekelompok dari ulama-ulama Syafi'i annahu yasilu sawabul qiraati ilal mayyiti, bahwa pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada orang yang meninggal dunia, kama dhahaba ilahi Ibnu Hanbal wa jama'atun minal ulama, seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan segolongan ulama. Demikian para pemirsa dan para mustami'in mustami'at, jika Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, di tengah-tengah masyarakat ada ustadz yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan, bahkan pahalanya nggak sampai, itu adalah pendapat yang sesat. Karena 4 madhab dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad bin Hanbal semuanya mengatakan boleh. Para imam madhab ini adalah salafus sholih, betul-betul orang-orang yang mempunyai ilmu luar biasa. Mereka para mujtahid, mereka orang-orang salaf asli, bukan klaim yang dilakukan oleh Wahabi Salafi yang mengatakan mereka akan menggunakan pendapatnya salafus soleh. Ternyata mereka tidak menggunakan pendapat salafus soleh. Para pimpinannya saja, pendapat pimpinannya saja seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak dipakai. Jadi mazhab yang aneh mazhab Wahabi itu. Oleh karena itu ikutilah
pendapat ulama-ulama, para kiai yang selama ini mendampingi, membimbing Bapak Ibu sekalian, ulama pesantren, ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama yang sudah terbukti keilmuannya, bukan ustadz-ustadz yang baru muncul kemarin, yang tidak jelas juntrungnya, yang tidak jelas sanadnya. Di dalam bagian yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian menemukan perselisihan, maka ikutilah as-sawadul a'dham, ikuti pendapat mayoritas ulama dunia, ulama madhab, ulama-ulama Indonesia mengatakan, bacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia, entah itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari-hari seterusnya, pahalanya akan sampai kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Wa akhiran, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.